Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello my student. Hi. Good morning everyone. Good morning. Okay, in this nice occasion, in this nice Friday, we will gonna study about asking and giving suggestion. So maybe some of you know what is the suggestion about. Maybe Jenny, can you give me some definition about suggestion, please? Suggestion is an idea or plan put forward for consideration. Thank you very much. So suggestion is about means to give a suggestion that is introduce or purpose an idea or planning for someone's consideration. Jadi suggest atau suggestion itu merupakan sebuah saran untuk memperkenalkan atau memberikan ide atau sebuah rencana untuk sebuah pertimbangan seseorang dalam mengambil sebuah keputusan. And in our daily life, of course, we often ask other people for advice or opinion about something. Jadi kita kan dalam kehidupan sehari-hari juga pasti membutuhkan saran dari orang lain. Benar nggak teman-teman? Benar. Just a small example, contoh kecilnya adalah when you are confused about what do you want to eat, what do you want to order, there are maybe GoFood or Shopee Food or GrabFood or another application of driver food is, then you ask your friends or family for advice at home. Jadi kayak ketika kamu itu feel confused, kamu kayak bingung banget nih, kamu mau makan di mana, mau milih makanan, mau pesan makanan di mana, mau di Shopee Food atau GrabFood kayak gitu, pasti kan kamu membutuhkan saran teman di sekitar kamu gitu kan, kamu mau pilihan terbaiknya itu apa kayak gitu. Well, in English, the expression asking and giving advice is called about asking and giving suggestion. Jadi kalau di bahasa Inggris, asking and giving advice, saran, itu juga masuknya ke dalam asking and giving suggestion. Jadi antara advice sama suggestion itu merupakan suatu hal yang sama. Mereka itu bentuknya sama-sama saran. And then there are several expressions that we can use to convey asking for and giving suggestion. Jadi itu ada banyak banget macam-macam bentuk nih ya ketika kita itu memberikan atau juga meminta saran atau pendapat kepada orang lain. So today we're gonna talk about the first one is how to ask suggestion. Nah, in this chapter, in this part, how to ask suggestion is about when we want to asking some people to give us suggestion. Jadi part ini itu kita tuh meminta sebuah saran kepada orang lain nih. Nah, contohnya itu adalah when we want to ask suggestion in English, itu there are four terms that we can use. They are advice, suggest, should, and recommendation. Jadi the several type of how to ask suggestion. The first is advice. The second is suggest. The third is should. And the last is recommend. Yes. So Tasha, can you read this type of asking suggestion, please? Advice, Suggest, suggest, and should. The last, recommend. okay. That's good. Thank you very much. That's good. Advice is usually used to ask for advice in the form of suggestion. Jadi ketika kita itu meminta sebuah advice, saran kepada orang lain, itu merupakan
suatu bentuk dari suggestion juga. Jadi antara advice ataupun suggestion itu merupakan suatu hal yang sama. Cuman mereka tuh sedikit beda rupa. And then if you want to ask for advice in the form of a recommendation on something, you can use the word recommendation. Jadi ketika kamu itu meminta saran kepada orang lain, itu pasti bakalan memunculkan sebuah rekomendasi. Nah, contohnya adalah ketika kita meminta saran tentang pilihan makanan, apakah kita harus memakan mie atau nasi goreng. Nah, orang yang kita tanyakan itu merekomendasikan kita untuk makan nasi goreng, dan itu merupakan suatu bentuk dari rekomendasi juga, seperti itu. Nah, kemudian kita sudah selesai membahas tentang how to ask suggestion, gimana cara kita tuh meminta sebuah saran. Jadi sebenarnya di advice ini contoh sentence-nya atau contoh kalimatnya itu adalah do you have any advice? Kau punya saran nggak buat aku? Kayak gitu. Contoh itu kayak ketika kita itu minta pendapat nih ya atau saran ke mereka, kayak I really want to study in England, misal aku pengen banget belajar di Inggris. So do you have any advice? Kau punya saran nggak buat aku gitu? So your friend tell that you must study hard, that if you want to study in English, jadi kamu tuh harus belajar lebih giat lagi kalau misalnya kamu belajar di Inggris, kayak gitu. Nah, so this part how to ask suggestion I think is clear. So we could next our part. It's about how to giving suggestion. Kalau ask suggestion itu kita yang meminta saran, kalau giving suggestion itu kita yang memberikan saran. Jadi ini kayak ada timbal baliknya nih. Jadi kan ketika kita itu minta saran, pasti kan orang-orang yang di sekitar kita juga ngebutuhin saran yang lainnya gitu kan. Nah, tapi ketika kita memberikan saran kepada orang lain, how to giving suggestion? How to giving suggestion. The next part is about how to giving suggestion. Jadi gimana sih cara kita tuh memberikan suggestion yang baik dan benar gitu kan. Nah, jika dalam bahasa Inggris itu terdapat formula untuk memberikan suggestion yang baik. Nah, formulanya itu diantaranya adalah kita menggunakan subjek, kemudian should, dan juga verb one. Mungkin Intan bisa menjelaskan verb one itu kenapa ketika kita memberikan suggestion kita harus menggunakan verb one. Karena verb one adalah masa sekarang. Iya benar. Jadi verb one itu adalah suatu kata kerja yang digunakan saat itu juga, gitu. Jadi sebenarnya dalam bahasa Inggris verb atau kata kerja itu terbagi menjadi dua bentuk. Ada verb one, verb two, and verb three. Nah, verb one digunakan untuk kejadian yang benar-benar saat itu terjadi. Kemudian verb two. Jenny, bisa kamu kasih tahu verb two itu digunakan untuk apa? Masa lalu. Iya, benar. Jadi verb two itu adalah penggunaan untuk past tense. Nah, Tasya, kamu bisa jelasin nggak verb three itu digunakan untuk apa? Masa yang akan datang. Iya, benar. Nah, sebenarnya dari ketiga kata kerja ini, future tense. Dari ketiga kata kerja ini, mereka itu artinya sama, cuman hanya penggunaan aja yang berbeda. Seperti itu. Kayak kalau misalnya di verb 1 ada drink, di verb 2 ada drank. Nah, di verb 3-nya itu ada drunk. Artinya adalah meminum. Cuman meminumnya itu apakah dia meminumnya hari ini atau kemarin atau yang akan datang, seperti itu. Nah, mungkin untuk contoh kalimatnya itu kita bisa menggunakan you should change your attitude. Oke. Nah, di sini kata kerjanya adalah change. Change di sini itu adalah mengubah. Jadi artinya kamu tuh harus mengubah attitude kamu. Kayak di sini you adalah subjek,
should adalah rumus dari giving suggestion-nya, dan chance adalah kata kerjanya. Nah, aku mau nanya nih sama teman-teman yang di sini, meskipun should di sini adalah keharusan, apakah orang yang kita berikan saran tersebut harus mengikuti saran kita? Tidak juga. Nah, kenapa kayak gitu Intan? Kamu bisa jelasin nggak? Karena ketika ada yang ngasih saran buat kita, belum tentu saran itu pas buat kita juga. Yes, it's a good answer. Thank you very much. Jadi meskipun di sini should artinya adalah sebuah keharusan, orang yang kita berikan saran itu nggak harus mengikuti saran kita. Mereka berhak untuk punya pilihan mereka sendiri, seperti itu. Nah, kemudian mungkin dari sini ada teman-teman yang mau bertanya. Oke, Jenny. Contoh untuk kalimat negatif itu gimana? Oke, it's a good question. Contoh untuk kalimat negatif. Kalau yang tadi udah aku contohin adalah sebuah kalimat positif, how to we make some negative sentence? Gimana cara kita itu bikin kalimat yang menjadi negatif? Kalau positif itu merupakan sebuah keharusan atau kebolehan. Tapi jika kita mengomongkan tentang negatif, itu adalah sebuah larangan, adalah kebalikan dari positif. Jadi kalau misalnya di sini itu subject plus should plus verb 1, in negative sentence we use subject shouldn't. Shouldn't it means about ketidakharusan, and then verb 1. Nah, contoh kalimat negatif di sini bisa kita gunakan dengan, kita bisa menggunakan you shouldn't drink more water. Drink more water. Kamu nggak harus minum air yang banyak, gitu. Nah, perbedaan yang tadi udah aku sebutin antara positif sama negatif itu adalah di should and shouldn't-nya, di boleh atau tidak bolehnya, seperti itu teman-teman. If there are no some question, we will going to the next part. Part selanjutnya akan kita bahas adalah it's about respond it. How to respond it. Jadi di part ini kita bakalan belajar tentang gimana sih cara kita tuh ngerespon saran yang udah dikasih ke orang-orang terdekat kita gitu kan. Nah, tapi when we accept suggestion from others, we can accept or reject them. Jadi ketika kita tuh dapat saran dari orang-orang, kita itu berhak untuk nolak ataupun terima saran tersebut, gitu kan. Jadi mungkin kamu bisa ngasih tahu nih, sebenarnya tuh ada berapa macam sih bentuk-bentuk respon yang harus kita kasih kalau ada orang yang nyaranin kita? 2. Apa aja? Accept and decline. Nice answer, thank you very much. Jadi there are several kinds gitu ya. Ada beberapa macam bentuk respon, yaitu adalah accept, and accepting, and declining. Jadi coba sebutin, accepting itu apa? Menerima saran. Ya, benar banget. Intan, coba kamu kasih tahu declining itu sebenarnya apa? Declining itu menolak saran. Ya, benar. Jadi accepting itu merupakan ketika kita tuh menerima saran tersebut, dan declining itu adalah sebuah penolakan gitu. Nah, untuk contoh sentence atau expressing accepting ini itu ada banyak banget sebenarnya, tapi mungkin yang paling sering kita kasih ke orang lain itu adalah kita cuma ngucapin makasih gitu kan ketika orang itu ngasih saran ke kita. But in English there are several sentences that we can use. The first is thanks for your advice. Makasih sama sarannya. Makasih atas sarannya gitu. Nah, the second is that's good idea.
I will do it. Nah, ketika kita itu mengucapkan that's good idea and I will do it, ini menandakan bahwa kita tuh benar-benar bakal ngelakuin saran yang dibilangin orang tersebut. Oke, untuk contoh sentence ketiga, ketika kita menerima saran dari orang lain, itu juga kita bisa menggunakan it sounds good to me. It sounds good to me. Sebenarnya itu masih ada banyak banget sentence atau kata-kata yang bisa kalian gunain selain mungkin thank you or okay I will gitu. If you say that I will do it, it must be that you should do that suggestion gitu. Jadi kalau misalnya kamu emang udah bilang I will do it, kamu bener-bener bakalan ngelakuin saran tersebut. Kayak gitu teman-teman. Nah, karena tadi kita udah ngebahas tentang accepting, rasanya nggak bakal lengkap kalau misalnya kita nggak ngebahas tentang cara nolaknya. It's about declining. Nah, sebenarnya itu untuk kita itu nolak itu juga sebuah hak kita gitu kan. Cuman kan kalau misalnya kita nolak respon dari orang itu, kita harus menggunakan sebuah ungkapan-ungkapan yang bikin mereka tuh gak tersinggung kalau misalnya kita nolak saran mereka gitu. Contohnya adalah I don't think that's a good idea. Jadi di sini tuh diucapin kalau kita tuh ngerasa itu nggak cocok gitu loh sama kita, kayak itu kayaknya bukan sebuah ide yang bagus deh. Karena kalau misalnya kita mau menolak sebuah saran, itu nggak cuma ini aja, ada juga kita bisa menggunakan I'm not sure about that. Aku nggak yakin deh sama saran yang kamu kasih gitu. Contohnya kayak kita umpamanya kayak tadi antara mau milih Indomie apa ayam geprek gitu kan. Kita kayak I'm not sure about that. I'm not sure that ayam geprek is the good choice gitu loh. Kayak aku nggak yakin kalau misalnya ayam geprek itu kayak pilihan yang bagus buat kita makan gitu. Jadi untuk respon sama declining, respon diantaranya itu ada accepting sama declining, itu merupakan sebuah ungkapan yang memang harus kalian lakuin kalau misalnya kalian tuh ngasih saran ke orang-orang. Jadi kalian tuh ngasih responnya tuh nggak cuma sekedar bilang makasih gitu, makasih, atau kalau di bahasa Indonesia ketika kita nolak kita bilang enggak deh, biasanya kayak gitu kan. Nah, jadi di bahasa Inggris hari ini kita tuh belajar banyak banget beberapa sentence untuk ngerespon antara accepting sama declining ini. Kita udah belajar seputar tentang gimana sih cara kita tuh meminta saran kepada orang lain, kemudian gimana cara kita tuh memberikan saran ke orang lain yang mungkin benar-benar butuh gitu kan. Okay, I have some conversation that you guys should to conversation in this meeting. So they are Andi and Rani, but I want to Jenny and Tasha to read this conversation. So Jenny, you can be Andi, Jenny, you as Andi, and Tasha, you as Rani. So let's read this conversation, please. Hi Jenny, how are you today? Hey, I feel disappointed. What's wrong with you, Jenny? I got a bad mark on my math examination yesterday. Don't be sad. I'm certain you can get a better mark next time, and maybe you should study hard. Thanks, I try your suggestion. Okay, thank you very much, Jenny and Tasha. It's a good conversation.
So I think that's all today. I think that's all. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.